Saya Felicia, Duta API Indonesia akan mengantarkan Ibu dan Bapak semua dalam seri API World Day Podcast yang sangat luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Acara dipandu oleh Bapak Didik bersama narasumber kita Profesor Siti Salma, peneliti lebah trigona yang sangat digandrungi para penggiat keluluh di Malaysia. Kiprahnya di dunia keluluh dilalui ketika belum ada yang tertarik dengan keluluh. Bagaimana sepak terjang perjalanannya? Mari kita simak bersama diskusi dengan Profesor Siti Salma dipandu Bapak Didik. Salam API Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memang sengaja untuk membuat kegiatan podcast ini dalam rangka kita memperingati World Bee Day tahun 2021. Bu Profesor Siti Salma. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh Bu berkenalan dulu dengan teman-teman nanti yang akan menyaksikan diskusi ini. Mudah-mudahan akan bisa dikenang begitu. Mari Bu. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Padang Panjang pada tanggal 1 Februari 1944 dari orang tua SM Salimin dan Ibu Siti Aminah. Sekolah rakyat saya selama 4 tahun itu di Padang dan selanjutnya sekolah rakyat SMP, SMA itu di Padang Panjang karena orang tua saya sudah pensiun dan pulang ke kampung. Ya. Kemudian saya masuk perguruan tinggi negeri di jurusan biologi Universitas Andalas tahun 1963. Oh, sudah ada Bu ya Andalas ya? Ya. Yang kedua itu. Tahun kedua tahun 1963. Kemudian pada tahun 1967 saya sudah diangkat sebagai pegawai negeri, masih sarjana muda. Oh, dulu ada sarjana muda ya? Ya, sarjana muda itu pada tahun 1967 sebagai asisten dosen pada jurusan biologi. Dulu namanya FIPIA, sekarang sudah diganti dengan FMIPA. Itu saya menjadi asisten dalam mata ajaran invertebrata. Invertebrata. Jadi taksonomi ya. Dan pada tahun 1970 saya menyelesaikan S1 Januari 1970, selesai S1 dengan judul skripsi itu siklus hidup dan lingkungan dari Bombyx mori. Jadi serangga juga. Jadi waktu itu rasanya karena kita lama tahunnya itu bukan skripsi namanya, tapi sudah tesis. Ya, sudah tesis. Sutra putih ya? Ya, sudah Bombyx mori. Dan selanjutnya saya diangkat sebagai dosen dalam mata ajaran invertebrata. Kemudian juga saya mengampu zoologi, entomologi, dan parasitologi. Jadi memang saya sering ikut di PI dan juga P4I, Perhimpunan Penyakit Penular Parasit di Indonesia. Biasanya kesehatan. Ya, parasitologi. Itu juga di IPB dulu sama Bapak dari orang-orang peternakan yang banyak di sana yang sekarang barangkali sudah pada meninggal. Kemudian Desember 1970
itu saya menikah dengan teman seangkatan. Alhamdulillah. Dengan teman seangkatan, yaitu waktu itu Dr. Andes Idrus Abbas. Beliau juga sekarang sudah profesor di bidang ekologi serangga. Oh, serangga juga ya? Ya, ekologi serangga. Saya lebih banyak mengarah ke taksonomi. Oh, gitu. Kalau beliau lebih banyak ke ekologi. Kemudian sejak tahun 1972 sampai 1979 itu saya dikaruniai 5 anak. 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Dengan namanya ini unik ya Pak. Namanya ya, VWXIZ. VW itu belakang ya. Ya, jadi ada 5. V itu Feni, W itu Wery, X itu Santi, Ayudi dan Zulfan. Ya sengaja atau bagaimana Bu? Kalau urus di belakang itu? Abjad. Gimana? Sengaja 5 begitu di belakang ya, gitu? memang sengaja 5. Ya. Luar biasa. Jadi kalau lebih nanti mulai dari A. A lagi. Ya, mulai dari A. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah bekerja. Yang paling besar itu yang perempuan itu dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian yang nomor 2 itu sarjana teknik elektro. Nomor 3 juga sarjana teknik elektro. Nomor 4 itu teknik master teknik fisika. Dan yang nomor 5 sarjana teknik sipil. Jadi alhamdulillah ya semuanya sudah bekerja. Kecuali 1 anak saya yang perempuan nomor 3 itu tidak bekerja karena mengikuti suami ya ke luar negeri sekolah. Yang sekarang suaminya itu di Dirjen Guru di Mendikbud di Kemendikbud dan Ristek. Dr. Iwan Sahrir. Suaminya ya. Saya punya 12 cucu. Luar biasa. 12 cucu, 8 laki, 4 perempuan. Dan 2 orang cucu itu sudah kuliah. 1 di kedokteran UNAN, 1 lagi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Erlangga. Baru masuk. Dan 1 orang lagi ini bakalan masuk. Ya, alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah. Itu perkenalan dari saya yang mengenai sedikit biografi saya. Alhamdulillah luar biasa nih, putranya 5 jadi 12 Bu ya. Ya, jadi saya kalau ngumpul itu ada 2 lusin, 24 orang. 12 cucu tambah 12 anak menantu. Anak menantu ya. Alhamdulillah. Ibu tadi kan menyebutkan ini ya di zoologi Bu ya, invertebrata ya. Ya. Dan serangga. Itu memang pertama kali bersentuhan dengan lebah itu kapan Bu ya? Apa dari awal sudah ya? Jadi sebetulnya saya memang bidang saya itu taksonomi dan saya sejak awal itu sebagai kepala lab taksonomi hewan khususnya di invertebrata. Nah, sebetulnya saya dulunya itu cita-citanya itu mau untuk ke malakologi, siput. Oh, siput ya. Kemudian ini terjadi perubahan arah. Pada tahun 1980 itu ada kerjasama Universitas Andalas dengan beberapa fakultas di Jepang. Jadi ada kerjasama dengan beberapa university di Jepang dengan nama proyeknya Sumatra Nature Study Center, SNSC. Menarik sekali nih, semuanya khusus Sumatera ya? Ya, Sumatra Nature Study Center. Jadi itu ada proyek kerjasama dan ada penelitian bersama antara beberapa peneliti dari Jepang dengan peneliti di Universitas Andalas. Saya waktu itu ditunjuk untuk di bidang entomologi, demikian juga dengan suami saya di entomologi. Dan di sana juga ada bidang primatologi, forest ekologi. Ya, selain itu forest ekologi dan
primatologi, jadi permonyatan. Permonyatan. Ya. Dan disinilah saya pertama kali mengenal Stinglesby sewaktu Profesor Sakagami datang pada tahun 1980 ke Sumatera Barat. Dan beliau memperkenalkan kepada saya mengenai Stinglesby ini, atau yang di Sumatera Barat itu dikenal dengan nama galo-galo. Galo-galo. Ya. Saya kagum ya. Selama ini saya mungkin koleksi ada tapi kurang perhatian. Nggak tahu bahwa serangga ini bisa hidup di rumah-rumah, di kayu-kayu dan lain sebagainya. Jadi itu perkenalan pertama kali saya dengan Stinglesby. Tahun 80 tuh berarti masih belum banyak peneliti yang tertarik ke galo-galo, Bu ya? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada sama sekali. Di tempat-tempat lain juga belum ada. Belum ada. Jadi sejak kedatangan Prof. Sakagami bersama dengan Dr. Inoue, yang sekarang kedua-duanya sudah meninggal ya. Itu Prof. Sakagami dari Hokkaido University dan Dr. Inoue itu dari Kyoto University. Laboratori Entomologi Kyoto University. Kemudian Profesor Sakagami ini sangat terkenal di dunia karena beliau merupakan peneliti Stinglesby, terutama untuk taksonomi ya di seluruh dunia. Jadi dia lama bekerja di Brazil juga dan punya banyak mahasiswa di berbagai negara di dunia. Jadi di Belanda ada mahasiswanya, di Brazil ada, di Singapura juga ada, kalau tidak salah saya. Kemudian, jadi di sini dia kalau Profesor Sakagami itu lebih stres kepada taksonomi, ya taksonomi. Sedangkan Dr. Tabiji Inoue itu lebih banyak kepada ekologi dan social behavior. Dan social behavior. Selain daripada meneliti Stinglesby ini, kami juga meneliti mengenai apis, termasuk apis rana, apis andreniformis, dan juga bombus. Jadi kami fokus ke sana. Florea nggak ada, Bu ya? Apa? Florea tidak ada ya? Florea tidak ada di Indonesia, Pak. Kemungkinan kemarin ada katanya ditemukan di Kalimantan, tapi belum pasti. Jadi yang diapakan Kalimantan sama Nusa Tenggara kalau tidak salah ada yang melaporkan. Tapi itu belum dicek sama Bu Rika. Nah, saya sendiri juga belum dapat sampelnya. Jadi pada tahun tersebut kami mendapatkan satu lokasi untuk Stinglesby ini di perkebunan bibit buah di Lubuk Binturun. Jadi di sana ada satu lokasi tempat pembibitan buah-buahan dan ternyata di sana banyak sekali ya Stinglesby-nya, galo-galonya. Banyak sekali galo-galonya dan lalu kami menjadikan di sana sebagai pusat untuk penelitian yang di lapangan. Dan di sana kami memasang lebih kurang 300 trap dari bambu dan kayu. Jadi kita pasang trap di sana, di mana trap ini kita pakai untuk penelitian. Kemudian juga ada sebahagian kita bawa ke labor, yang waktu itu labor kita ada di UNAN, yaitu di Ulu Gadut, di jurusan biologi Ulu Gadut. Dan di sana nanti ini kita pakai sebagai untuk percobaan. Dan untuk di Lubuk Binturun ini memang jenis yang ditemukan yaitu Tetragonula. Banyak Tetragonula. Dan pada awalnya diperkirakan banyak itu adalah Lelephicep.
Dan ternyata Levicept yang semulanya juga sudah kami publikasikan itu adalah Minangkabau. Oh, bedanya apa Bu itu, Bu? Dari ukuran, dari ukuran beda ya? Ya, di sana bedanya itu sangat tipis ya. Ukuran, warna. Sel sama cluster. Kalau dari aktivitasnya, dia lebih agresif atau sama itunya? Kelihatannya Levicept lebih agak agresif sedikit. Oh, agresif ya. Minangkabau ya. Dan warnanya Minangkabau ukuran lebih kecil, warnanya lebih kuningan ya. Kalau Levicept lebih hitam. Jadi perbandingan untuk Tetragonula itu memang agak yang paling sulit lah untuk identifikasi. Dan di sana juga ada ditemukan beberapa koloni Itama. Nah, kemudian ada juga Levicept, Fusco, dan Theta. Itu yang kami temukan di daerah Lubuk Minturun, dan pada waktu itu kami menemukan spesies baru yang diberi nama dengan Minangkabau. Ya, Minangkabau. Tahun berapa tuh di apa namanya temukan itu? Dipublikasi kalau tidak salah tahun 1983. 1980. Ya. Sebelumnya kita sudah publish. Jadi waktu itu masih disebut dengan Tetragonula Levicept. Itu koloni multiplication, absconding, dan itu sudah kita publish di Biotropica dan jurnal lainnya. Itu masih diberi nama waktu itu Levicept. Dan kemudian direvisi oleh Prof. Sakagami dengan Trigona Minangkabau. Jadi semuanya yang sudah kami publish yang dulunya disebut dengan Levicept itu adalah Minangkabau. Ya. Tapi kalau kemudian Ibu tertarik kepada penelitian lebah ini kira-kira apa Bu? Selain dari tadi ada Profesor Sakagami terus. Oh iya. Inoue. Jadi saya lihat kita yaitu lebah itu kan kita kenal dia sebagai penyerbuk. Jadi bukan di bunga-bunga. Dan setelah kita coba membuka sarangnya, membuka koloninya, ternyata arsitektur sarangnya itu sangat unik. Jadi setelah membuka beberapa spesies, ternyata beda arsitektur sarangnya. Kemudian lebah ini, galo-galo ini, mengunjungi berbagai tanaman baik sampai yang kecil-kecil dia karena ukurannya kecil ya. Ya. Dan kita temukan di kebun bibit Lubuk Minturun ini dia banyak sekali ditemukan pada bunga rambutan. Jadi di kebun bibit Lubuk Minturun itu banyak pohon-pohon rambutan dan itu banyak sekali galo-galo yang berkunjung ke sana, terutama dari Tetragonula. Waktu itu sudah interest terhadap polinasi begitu Bu? Setelah melihat ada aktivitas lebahnya ada di bunga-bunga begitu? Ya, sebetulnya kita sudah tertarik untuk polinasi dan pada waktu itu saya lebih stressing untuk penelitian mengenai taksonomi. Oh, taksonominya ya. Kemudian juga sosioekologi. Nah, jadi lebih stres ke sana. Tapi kita juga masih mempunyai kesempatan. Jadi waktu itu saya sendiri tidak bisa melakukan penelitian di labor karena terlalu banyak yang harus saya kerjakan sendiri. Itu semua bisa berjalan juga karena ada bantuan daripada mahasiswa. Karena pada waktu itu peralatan tidak secanggih yang sekarang. Jadi saya mengamati foraging activity itu memakai counter. Kemudian memberi tanda dengan cat di toraksnya. Itu membedakan dengan warna-warna yang berbeda untuk melihat mana yang membawa polen, mana yang membawa resin, mana yang membawa nektar. Dan belum ada, apalagi kalau sekarang kita bisa pakai HP, barangkali kita bisa saja. Nah, kemudian juga untuk memfoto itu juga
masih susah. Jadi saya masih pakai kamera Nikon yang kita manual ya. HP waktu itu. Jadi untuk mengamati perkembangan koloni kita harus membuat peta saraf. Sudah ada indikasi dia polinasinya bisa membantu meningkatkan produksi buah-buahan di lokasi penelitian itu, Bu? Sayangnya waktu itu belum, tapi belum, kita sudah mencobakan pada bersama dari penelitian bersama itu dipakai Minangkabau ini kita cobakan pada stroberi. Oh, stroberi ya. Di Jepang, jadi dibawa koloni, kirim koloni 10 ke Jepang, 10 koloni dan dipakaikan untuk stroberi. Ternyata rumah kaca, Bu ya? Peningkatan ya. Rumah kaca, Bu ya? Bagaimana? Ya di rumah kaca. Oh, gitu ya. Rumah kaca. Ya tapi koloninya jadinya kan tidak bisa bertahan. Ya. Jadi untuk sekadar penelitian saja. Tapi baru-baru ini juga ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di ITB. Kebetulan itu ada cucu saya juga. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi dari cucu kakak ya. Nah itu di ITB sama Pak Rama. Oh, Pak Rama itu. Rama itu sudah dicobakan kepada kopi, tanaman kopi di dataran tinggi. Itu dia pakai lefset. Memang ada peningkatan. Itu ada produksinya. Itu dengan Pak Rama yang tahun berapa itu kira 4 tahun yang lalu kalau ya. Pembimbingnya Pak Rama waktu itu. Baik, kalau hasil penelitian yang fenomenal dari yang selama ini Ibu menggeluti lebah, selain menemukan spesies Minangkabau, itu apa saja, Bu, yang bisa disampaikan kepada kita, Bu? Yang fenomenal, ya selain dari taksonomi itu mengenai stingless bees in Central Sumatera, ini sebetulnya yang merupakan rujukan untuk taksonomi di Asia Tenggara. Oh ya, karena itu kemudian an analysis of aphids bee richness in Central Sumatera. Jadi kita sudah meneliti mengenai kepadatan ya daripada apide. Jadi itu semua kita hitung di sana, mulai dari apis, stingless bee, sama bombi. Jadi apini, meliponini, dan apini. Nah, jadi kita lihat bagaimana kita analisa ya, bagaimana kepadatannya. Bu, kalau selama penelitian dari penelitian awal sampai sekarang untuk stingless bees-nya di Sumatera ini ada berapa spesies, Bu ya? Dari kemarin sebelumnya dari hasil penelitian itu ada 23 spesies termasuk 1 forma. Tapi akhir-akhir ini berkembang ya. Kita kemarin penelitian itu perkirakan sudah ada sekitar ada tambahan baru, jadi sudah hampir 26. Ya, 26 ya. Ya, 26. Itu menyebar merata di daratan Sumatera atau terdistribusi dataran rendah, dataran tinggi begitu? Oh iya, itu kita juga meneliti jenis-jenis mana yang ditemukan di dataran rendah, jenis-jenis mana yang ditemukan di dataran tinggi. Berbeda, Bu ya? Kita bikin cluster analisisnya. Mana jenis yang ditemukan di dataran rendah, mana jenis yang ditemukan di dataran tinggi, mana jenis yang ditemukan di hutan primer, mana yang ditemukan di hutan sekunder, mana yang di pemukiman. Jadi itu sudah ada, tapi memang itu datanya hanya di Sumatera bagian tengah. Oh begitu ya. Itu ada jenis-jenis yang selama ini cukup menarik untuk kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, Bu? Ya, ternyata kalau sekarang kita lihat yang berhubungan dengan ekonomi, kalau untuk Sumatera dan Kalimantan itu adalah Itama dan Thoracea. Oh ya. Kemudian juga bisa apicalis, pinghabi, itu juga bisa kita pakai. Kemudian ada beberapa lokasi itu Tetragonula, Minangkabau, Leftisep, Dress Harry,
kelulut matahari. Nah, itu juga ada potensinya. Kemudian juga Lepidotrigona. Kalau yang karnivora tuh nggak ini Bu, nggak banyak. Karnivora itu sebetulnya memang ukurannya besar, kantongnya juga besar, tetapi agak sulit untuk pembudidayaannya karena dia membutuhkan agak spesial. Jadi kalau bisa kita memeliharanya di dekat dengan hutan, di daerah-daerah yang dekat dengan hutan. Kemudian dia juga lebih ganas. Oh iya betul. Nyerang, ya. Menyerang ya. Sri gunting namanya kan. Oh, kalau menggigit sakit sekali dia tuh. Ya, bisa putus rambut ini. Oh begitu ya? Ya. Oh, saya malah cuma digigit aja nggak sampai rambutnya. Kalau saya banyak mendengar bahwa Ibu banyak menjadi narasumber di Malaysia ya. Mulai kapan tuh Bu? Yang apa? Jadi di Malaysia ini itu sebetulnya mulainya itu 2013. Oh, 2013. Mulai 2013 itu melalui sebetulnya media sosial, FB dan WhatsApp. Jadi saya waktu itu masuk juga di grup Kelulut Indomalaya. Nah, di sana berkenalan dengan Pak Awang. Oh ya, Pak Awang. Ya, Pak Awang itu dia merupakan yang pernah belajar ke Sulawesi. Oh iya. Ya, beliau pernah belajar ke Sulawesi dan mendapatkan sijil sertifikat. Dia mendapatkan sertifikat dari Sulawesi. Jadi kemudian dengan Pak Abu Hasan Jalil, yang kemudian dia akan membuat Akademi Kelulut Malaysia. Nah, dia itu banyak menulis. Ya. Memang dia itu suatu keunggulan juga bagi mereka karena walaupun itu dilaporkan bukan secara ilmiah ya Pak, ya bertulisannya, tetapi banyak informasi yang kita temukan di sana. Jadi dia mengambilnya itu hanya dari diambilnya dari Facebook aja, dari grup-grup. Kemudian disusunnya di setiap dapat itu diolah. Jadi ini sebetulnya perlu juga kita tiru. Kalau ada orang-orang yang seperti ini di kita kan kadang-kadang kan ya mungkin nggak punya waktu gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang begini, barangkali ini sangat potensial sehingga data kita itu bisa terkumpul. Kadang-kadang kita kan juga masa orang lain yang kumpulnya dari dia pergi ke Sumatera, ke Jawa itu dengan uangnya sendiri, ke Kalimantan. Nah, kemudian dia publish ini bentuk sarang ini bentuk sarang ini contohnya katanya gitu kan. Lalu dibikinnya buku. Jadi kita melihat kita geram kan. Jadi kita sendiri tidak mau berusaha. Kalau saya memang sekarang ini kemampuan saya tidak dapat lagi ya, harus ada yang muda lah. Ya, ada generasi penerus Bu ya. Kalau kita perhatikan teman-teman di Malaysia itu Bu ya, setelah Ibu berinteraksi, mereka kan sangat antusias sekali terhadap kelulut atau galau-galau sebelum di Indonesia ramai gitu ya. Kalau menurut Ibu kira-kira fenomena apa mereka di teman-teman di Malaysia ini tertarik dengan stingless ini? Jadi sebetulnya dia tertarik ya. Tadi mengapa mereka tertarik dengan subjek tersebut kan gitu Pak Lili. Jadi setelah dia membaca publikasi penelitian yang sudah dilakukan, jadi dia membaca publikasi-publikasi yang kita lakukan di Indonesia itu sejak tahun 1981 kita sudah mulai. Kita sudah mulai. Sedangkan mereka baru mulai itu tahun 1990. Dan itu digunakan sebagai polinator. Mereka mempergunakan sebagai polinator. Kemudian baru pada 2008 dilakukan budidaya untuk jenis Itama dan Thoracea. 2008. Ya. Itu memang dilakukan oleh Mardi. Mardi itu semacam pertanian kita, pertanian di Indonesia.
Dan sedangkan kalau kita di Indonesia memang sudah dilaporkan itu 2006 atau 2007 di Luwu, Sulawesi, itu sudah mulai dilakukan budidaya. Jadi saya dapat laporan ini, dapat informasi ini melalui almarhum Pak Mapatoba Sila. Jadi saya terus kontak dengan Pak Mapatoba dan beliau juga pernah datang ke labor saya. Dan kita sering bertemu juga pada acara-acara API di Makassar, di Bogor, Jakarta. Beliau yang mengirimkan ke saya foto-foto kegiatan sewaktu budidaya Walase insisa, Walase trigona insisa. Tapi kalau Pak almarhum itu Pak Mapatoba Sila kan dia dari ini ya, Los Banos waktu itu ya kuliahnya ya. Saya enggak tahu betul. Oh, enggak tahu ya. Dia kan di Los Banos, kemudian kalau kita perhatikan di sana kan juga berkembang juga budidaya kelulutnya di Filipina. Tapi ya selain dari Bapak itu, saya juga dapat informasi dari Bapak Paimin. Hadir nih Bu, ada di sini nih Bu orangnya Bu. Ya, jadi Pak Paimin Ponijan saya kontak dengan WA mulai kapan gitu ya. Jadi beliau mengatakan itu katanya 2006 sebetulnya sudah mulai Bu katanya. Dan sebetulnya yang mulai pertama itu katanya dia. Jadi Pak sebagai akademisi ya Pak Prof. Mapatoba sebagai akademisi dan peneliti dilanjutkan. Jadi saya punya foto-fotonya itu bagaimana Pemda daerahnya mensupport untuk Walase trigona insisa. Jadi itu memang dia ada di dataran tinggi. Dia lebih menyukai dataran tinggi. Tapi kalau kembali ke Malaysia tadi Bu ya. Jadi teman-teman di Indonesia ini kan juga terinspirasi dari giatnya kawan-kawan di Malaysia untuk tertarik pada kelulut. Jadi mereka kan begitu pertama Mardi Bu ya, itu memperkenalkan 2008 tadi ya. Ya, malah dia tahun 2012 dia sudah mengeluarkan buku. 2012 tahunnya 2012 dia sudah mengeluarkan buku yang dikeluarkan Mardi, yang dipakai oleh para peternak. Kemudian 2010 dia sudah melakukan pemecahan koloni. Oh begitu ya. Sudah melakukan pemecahan koloni, jadi dia usahakan tidak mengambil dari alam. Ya. Luar biasa nih. Ya itu apanya. Dan setahu saya ini maaf ya Pak, budidaya secara umum baru terekspos itu saya juga kurang tahu pasti di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi pada tahun 2015. 2015 kita baru terekspos kalau tidak salah saya. Memang ada beberapa kawan yang dari Indonesia ini kan karena adanya media sosial ya, ada Facebook, ada ini, kemudian saling memperhatikan begitu. Jadi salah satu kawan-kawan di Indonesia yang tertarik itu, wah di Malaysia kok rame nih, kemudian mengikutinya terus mencoba belajar. Iya, jadinya dia dulu belajar ke kita, sekarang kita yang belajar ke dia. Jadi waktu saya ke sana, awalnya saya ke sana tahun 2014, itu bukan secara resmi karena saya membawa mahasiswa waktu itu ada kerja praktek ke Kuala Lumpur. Saya dijemput di airport sama Pak Abu. Lalu saya pergi ke Institut Genom. Saya terkagum-kagum juga waktu itu melihat mereka memelihara dengan sistem topping. Saya garuk kepala, mengapa ada? Saya sedih rasanya waktu itu. Rasanya mau nangis saya. Kok di orang ini bisa berkembang begitu cepat, sedangkan dia itu belajar ke kita dulu. Jadi mungkin saja ini disebabkan karena daerah kita terlalu luas, ya. Mungkin ya. Nah, ya mungkin begitu. Jadi sistem topping itu kelihatannya memang dia mulai di sana. Mulai lebih dulu ya. Ya, kita kan sistem kotak aja dulu. Saya juga pakai sistem kotak aja. Ya karena untuk penelitian memudahkan pengamatan. Kalau Bu biasanya diundang sebagai narasumber itu untuk subjek apa Bu biasanya Bu?
Umumnya saya lebih banyak itu ke taksonomi. Oh, ke taksonomi ya. Pengenalan. Kemudian juga saya memberikan mengenai apa namanya ini perkembangan ya, masa inkubasi. Oh Terutama ya, mereka kan Itama. Jadi dia tertarik itu sebetulnya kita ada penelitian yang saya kan penelitian itu ada 3 jenis yang fokus waktu itu, Minangkabau, Itama, sama Mori. Mori ini yang di sarang semut. Nah ini yang unik juga kan, yang di sarang semut. Jadi mereka itu tertarik karena banyak tulisan mengenai Itama ini. Mulai dari arsitektur sarang, lama masa inkubasi, hidup. Itu mereka ketika Ibu hadir di kegiatan-kegiatan mereka, komunitas mereka ini dari perguruan tinggi saja atau beragam dari berbagai macam itu? Dari berbagai macam. Oh, bermacam ya. Karena akademisi, kemudian juga peneliti. Jadi mereka itu setiap tahun itu ada namanya dulu, kalau dulu sih sekarang sudah ada mungkin karena sudah COVID ini, jelajah. Jelajah ke Lulut. Jelajah ke Lulut. Jelajah ke Lulut. Jadi mungkin tahun ini Pantai Timur, nanti Utara. Jadi saya hampir selalu ikut diundang, saya pergi. Jadi saya sudah pergi ke tempat peternak-peternak itu dan sudah banyak kenal dengan mereka. Dan mereka itu memang support dari pemerintahnya tinggi. Keunggulan mereka apa Bu dibandingkan dengan kalau teman-teman di Indonesia? Maksudnya keunggulan di bidang apa Pak? Apa keunggulan di orangnya, keunggulan di budidayanya, keunggulan di government-nya, keunggulan apapun yang mensupport jadi mereka lebih maju begitu? Jadi sebetulnya barangkali kita sudah mulai tapi agak terlambat. Mungkin karena daerah kita luas, kemudian juga sokongan dari pemerintah kita juga. Mereka kan daerahnya tidak terlalu luas. Kemudian juga kalau saya sekarang sekarang saya lihat perkembangan pergalu-galuan ini di Indonesia, apalagi sejak COVID ini semakin maju. Jadi di Sumatera Barat aja dulu waktu pertama Pak Abu datang itu susah kita mencari peternak. Sekarang sudah seperti jamur. Alhamdulillah. Banyak sekali dan kita bangga terhadap bangsa Indonesia itu dia punya ide-ide cemerlang. Jadi seperti di kalau Pak Mahani kan dia propolis itu kan diutamakan propolis cair yang lunak kan. Nah, sekarang kita di Sumatera Barat ini misalnya kita punya propolis torasika itu kan keras. Keras ya. Nah, jadi mereka mengusahakan. Jadi sudah ada mereka yang memproduksi propolis walaupun sebagian itu mereka kirimkan ke Bandung untuk ekstraksinya. Jadi sudah mulai dan banyak ide-ide ya untuk misalnya pembuatan pupuk, polis obat obat kulit, dia bikin untuk penyubur rambut ada. Ya dulu waktu kita seminar di kan sudah banyak juga produk di Jakarta ya Pak. Betul. Jadi saya lihat sekarang kalau dulu saya sedih melihat perkembangan di Sumatera Barat ini sendiri. Saya dibandingkan dengan Riau, dibandingkan dengan Lampung gitu ya. Saya rasa aku berada di sini tapi tempatku sendiri tidak bisa berkembang. Jadi agak bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang support dari kehutanan dan KLH itu sudah bagus. Kira-kira ke depan apa yang perlu dibenahi Bu untuk perlombaan Indonesia yang lebih maju lagi Bu? Jadi tadi yang keunggulan kita ya tadi
Unggulan kita tadi sudah ya. Ya sudah. Ya, kita punya banyak spesies jenis ya. Ya masing-masing pulau itu mempunyai jenis-jenis tersendiri ya, yang ini perlu untuk dikembangkan. Ya. Kemudian ada apa yang perlu dibenahi untuk jenis-jenis. Ini barangkali yang perlu kita pikirkan bersama. Ya. Itu sarannya apa, Bu? Ya, seharusnya kita punya perda. Oh, perda untuk? Perda, ya. Jadi misalnya bisa peraturan daerah atau peraturan yang sudah dikeluarkan dari pemerintah untuk mengambil koloni dari hutan, terutama dari pohon yang hidup. Oh, Jadi ya. kalau bisa kita itu untuk peternak dan pemburu, nah dan pemburu itu tidak dari pusat, mungkin dari pemerintah pemerintah sendiri mengeluarkan sertifikat. Siapa yang boleh mengambil. Jadi rencana kami untuk Sumbar begitu, dengan kehutanan insya Allah bisa terwujud. Jadi untuk mesin peternak, berburu kita list dulu. Mana peternak, kadang-kadang dia mengatakan dia peternak. Tapi dia hanya pemburu. Jadi menjual koloni saja. Mengambil jual. Koloni ya. Dan kami yang di Sumatera Barat ini akan mencoba supaya penjualan koloni tidak ada keluar daerah. Jadi koloni itu untuk daerah sendiri. Kalau untuk luar daerah harus ada jelas apanya dan sebaiknya tidak. Itu karena apa, Bu? Apa? Karena apa kira-kira Ibu menjelaskan seperti itu? Ya, sekarang ini juga ada indikasi koloni-koloni kita yang ada terutama di Sumatera itu banyak dikirim ke Malaysia. Mereka sekarang Malaysia itu sudah kekurangan koloni. Oh, begitu ya. Mereka beli dari Pulau Rupat, dari Riau, nah, dibawanya pakai tongkang ke sana. Itu sudah ada. Jadi barangkali ini perlu juga pembelajaran ya pada peternak dan pemolang. Pemolang ya. Pemolang. Jadi banyak yang dikirim itu ke Malaysia. Bahaya juga nih. Kalau ini Bu, kalau misalkan seperti itu kan sebetulnya ruang breeding itu kan sangat berpeluang ya untuk kegiatan breeding. Itu kira-kira memungkinkan nggak ke depan breeding ratu, seleksi dari koloni yang ada, terus meningkatkan kualitasnya? Ya, jadi barangkali di sini yang tadi kita juga di Indonesia sendiri ini tambahan dulu ya Pak. Ya, oke. Membatasi pengiriman koloni antar pulau. Antar pulau ya. Ini saya jadi yang dikatakan biroi. Sekarang biroi itu kalau Pak Mahani kan dia pakai biroi itu katanya. Yang di Bogor. Katanya biroi itu saya cek itu kata Pak Paimin itu dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Jadi sebaiknya kalau saya menyarankan ini kita sepakati sebaiknya bersama jenis yang dipelihara itu adalah jenis lokal. Jadi kalau untuk Sumatera ya apa? Rala, Itama atau Tarasika. Sekarang udah pusing kita. Tarasika udah sampai ke Bali, Biroi. Iya betul ya. Nah ini yang enggak apa. Jadi dan satu lagi saya yang Biroi ini saya juga masih masih ragu ya. Dan di Publika sendiri juga mengatakan kemudian kemungkinan sapien. Kita ini yang penting betul biroi ini Pak. Apakah biroi kita ini sama dengan yang di Filipina atau tidak? Mungkin dia spesies baru. Kalau lihat penampakannya sih beda Bu. Pas saya ikut seminar mereka di Filipina itu, saya lihat bentuk sarangnya, bentuk lebahnya agak berbeda memang. Apa yang biroi di Filipina arsitektur sarangnya? Agak berbeda. Beda. Makanya ini yang kata ada yang mengatakan mungkin sapien. Ini poin yang pertama yang harus kita dudukkan Pak. Mengenai jenis ini. Apakah memang beda spesies atau forma atau bagaimana ya? Jadi tidak salah misalnya dulu ada penelitian dari anak Bu Ika itu dibikinnya AF dulu. Jadi belum pasti itu biroi. Dan menurut Pak Bob di Maluku ini lebih besar katanya yang di Maluku. Kalau terkait tadi Bu ya transaksi atau perpindahan antar pulau lebah-lebah stingless tadi galo-galo
Ya. Kan sebetulnya teman-teman yang para praktisi itu ingin mencari yang apa namanya dari sisi produksi menguntungkan lah bagi mereka. Ya, contohnya dia mereferensi misalkan Apis mellifera. Apis mellifera itu kan dari Eropa bisa itu. Nah, kira-kira hal seperti itu bagaimana pendapat Nah, seperti itu? ini saya sudah bikin juga, nanti apanya ini saya kirimkan ke Bapak Oh ya. ya siap. Nah, jadi bisa Bapak cek lagi kan. Ya Bapak. ya. Itu banyak tulisannya salah-salah karena saya membikinnya udah baru malam-malam. Ya ya ya. Jadi yang apa tadi Pak? Mellifera ya. Contohnya kan mereka Ya, mellifera. mellifera kan itu bisa diintroduksikan. Ya. Kenapa kalau yang namanya krill itu nggak boleh gitu? Apanya ide-ide nggak boleh? Gitu? Saya untuk mellifera ini juga agak kurang setuju, Pak. Ya, karena kita dulu juga sudah pernah coba dibeli koloni mellifera, kemudian kita tempatkan di tempat yang Apis cerana, ya, di tempat yang biasa Apis cerana, melliferanya kabur, kabur atau diserang sama serana, ya. Ya, kemungkinan juga ada trigona yang menyerang mellifera ini. Nah, jadi sebaiknya kalau mau mellifera ini coba di lokasi-lokasi yang memang tidak ada ya yang serananya. Boleh dimasukkan di sana. Saya sekarang rasanya di Jambi itu banyak sekali. Jambi Riau banyak, Bu. Ya, mellifera. Jadi tapi katanya sukses mereka ya. Ya, alhamdulillah sukses ya. Ya, sukses katanya. Tapi waktu dulu kita pernah pelihara di Solunto Sijunjung, tidak berhasil. Karena pertama di sana ada Apis cerananya, kemudian predator. Ya, emang predator jadi masalah sih emang. Vespa, banyak di sana. Nah, jadi sebelum kita barangkali dicek lokasinya. Tapi kalau tidak ada yang serana atau tidak banyak predator di sana, ya tidak apa-apa. Kadang-kadang kita kan yang menginginkan hasil memang gitu. Ya, ya. Serana sebetulnya memang harus ada guidance barangkali, Bu ya. Jadi peneliti, kemudian kita membuat mitigasinya barangkali ya. Batasan-batasan apa sehingga dia boleh dan tidak bolehnya harus jelas juga. Jadi seperti apa namanya? Itu sekarang di Sumatera biroi itu sudah pada masuk juga. Sudah ya. Ada yang melapor yang biroinya diserang sama sama Levisep lah, diserang umumnya ndak bisa dia. Memang kan orang karena melihat hasil daripada biroi ini baik propolisnya maupun madunya kan lebih katanya. Ya. Sekarang saya lihat itu untuk Torasika itu untuk Sumatera itu bagus sekali ya. Madunya banyak dan pemeliharaannya juga tidak terlalu asal sumber pakannya, bahan sarangnya cukup. Tadi Bu, setelah tadi yang kita harapkan pembenahannya selain ada konsiderasi antar pulau tadi ya, pengiriman lebah antar pulau. Yang lainnya apalagi yang perlu dibenahi, Bu? Jadi saya menyarankan itu pembudidayaan spesies lokal. Spesies lokal ya. Spesies lokal itu dianjurkan. Jadi misalnya untuk di Jawa misalnya itu Levisep lebih bagus ya. Levisep. Ya Levisep, Tetragonal Levisep. Kemudian di Sulawesi ya kalau mau biroi sama Walesi bisa ya. Di Kalimantan itu ya sama di Sumatera Itama, Torasika, bisa Apicalis. Ya kalau mau dimasukkan juga kanifron pada daerah-daerah yang tempat-tempat pembudidayaan yang dekat hutan itu bisa. Yang lain lagi ada lagi Bu? Catatan lagi untuk perbaikannya? Bagaimana? Tadi kan antar pulau, terus lebih sebaiknya lokal. Ada lagi yang lainnya? Ini membatasi pembudidayaan Sphinx birer. Itu banyak juga jenis ini halangka itu kadang-kadang mereka coba juga untuk dibawa di budidaya
tetapi lokasi tidak sesuai. Jadi ada yang mau piara Collina, misalnya mau Collina, yang mau spesies rare lah. Ya. Kalau di apa namanya, saya kemarin ikut seminar di apa, kalau Collina itu di Thailand kelihatannya tidak rare, kalau di kita agak susah itu. Collina itu yang saya putih Bu ya, yang ada putih-putihnya ya, dia. Ya, saya putih dan sarangnya itu, corongnya itu keluar dari tanah, panjang-panjang corongnya. Boleh kita apakan ini, jadi yang untuk misalnya lokasi-lokasi yang mungkin sebagai respiratory, ya boleh gitu ya, tidak apa-apa. Kalau penelitian kan sudah ada generasi Bu ya, Ibu sudah purna, terus sekarang juga sudah banyak peneliti baru yang masuk ke tertarik di kegiatan perlebahan. Saran-saran Ibu terhadap peneliti-peneliti yang baru yang berminat ini kira-kira apa Bu untuk bisa mengangkat Indonesia lebih baik lagi? Nah, jadi kalau untuk yang ini seperti tadi kita sudah ngomong ya, jadi perlu kita lakukan lagi penelitian taksonomi ya untuk jenis-jenis yang dilakukan, seperti biroi ya. Kemudian juga Fusco bastiata. Fusco bastiata ini kalau kita lihat distribusinya hampir di seluruh Indonesia. Oh, saya kira tadi cuma di timur aja Bu, cuma seluruh Indonesia ya. Bukan di timur aja. Jadi Fusco bastiata itu di Sumatera ada. Malah dari hasil penelitian di Bu Rika dengan mahasiswanya, di Bangka Belitung itu Fusco bastiatanya ada 3 ukuran. Ya. Nah, ini kan menarik. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau di Ambon bagaimana? Bagaimana di Sulawesi? Bagaimana di Kalimantan? Bagaimana di Indonesia Timur? Nah, kali ini bisa menjadikan satu orang doktor. Saya mau mengusulkan, ada satu mahasiswa saya, tapi dia tidak mau ke Ibu Rika. Terus kalau mau dia untuk Fusco bastiata ini, atau biroi. Jadi itu contoh Fusco bastiata ya Pak. Ya. Kemudian jadi mungkin perlu lagi selain daripada morfometrik, ini molekuler lagi. Sekarang kita sudah ini kita serahkan kepada Ibu Rika. Kemudian yang jenis biroi tadi, kita mengatakan bahwa jenis ini yang biroi yang di apa namanya, biroi sama insisa itu endemik Sulawesi. Nah, tetapi sekarang kita lihat dia sudah menyebar kemana-mana. Ini perlu kita lakukan lagi pengecekan. Kalau perlu kita lakukan lagi, apakah mungkin terjadi perubahan secara morfometrik ya, atau lainnya. Jadi mungkin jadi untuk setiap peternak itu kalau perlu, kalau dia punya koloni kita tanya dari mana asal koloninya. Sebab di Sumatera Barat ini sendiri juga ada yang didapatnya dari Lampung, ada yang dikirim dari Kalimantan. Dari Jawa juga ada juga Bu? Ada. Ya dari Jawa itu ada apa? Ada Levisep dia bawa dari Jawa. Dia pelihara. Nah, jadi apanya kacau jadinya lagi. Ya. Itu yang kita takutkan. Kemudian itu juga untuk Levisep ya Pak. Levisep ini sangat kompleks. Jadi mungkin kita nyebutnya Levisep di Sumatera, Levisep di Jawa, Levisep di Nusa Tenggara, Levisep di Ambon. Nah, mungkin ini mempunyai perbedaan. Dari segi ukuran, dari segi apa, kemungkinan saja mungkin dia jadi spesies baru. Oh, begitu ya. Semakin banyak berkeragaman ini. Kompleks. Di Levisep itu sangat kompleks. Ini lagi yang perlu. Jadi saya juga, ini saya suka apa ini? Analisis. Ya. Lakukan analisa madu, propolis, yang dihasilkan masing-masing jenis dengan berbagai metode. Jadi kita belum ada, misalnya madu kelulut dari Torasika, dari Itama, misalnya di Kalimantan bagaimana. Ini pasti ada perbedaan-perbedaan. Dari pakan aja udah berbeda. Jadi mungkin sudah ada datanya, tapi belum terkumpul. Jadi ini saya mohon juga barangkali kita sebagai API, bagaimana caranya kita membenahi ini, bagaimana kita menghimpun data.
Ini tentu kita serahkan kepada yang muda-muda. Kalau saya aja bisa ngomong aja sekarang. Ya, oke. Mungkin terakhir Bu, kalau kita lihat, kita kan sekarang teman-teman semakin lama semakin banyak ya yang tertarik, kemudian juga mungkin produksi semakin banyak. Tentunya perlu pasar yang lebih luas. Mungkin sekarang ke dalam negeri masih serapannya masih oke, tapi suatu ketika kan mesti kita akan bersaing dengan pasar internasional. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi keunggulan dari produk Indonesia dibandingkan dengan negara lain, Bu? Sebetulnya ya, kalau kita pakan sekarang, saya dapat berita, ini baru berita, saya bukti belum ada. Jadi madu yang dari Riau, dari Sumatera Barat itu udah masuk ke Malaysia. Jadi, ya, udah masuk ke Malaysia. Mereka kirim Ikama, Tora ya, kirim ke sana. Cuman yang saya takutkan, mereka beli di kita, lalu mereka label dengan madu dia. Nah, itu yang saya takutkan. Kita dijual lagi ke Indonesia. Itu ironisnya. Dia beli ya kadang-kadang agak lebih mahal kan, dibelinya agak lebih mahal. Kadang-kadang orang kan sekarang masih online gitu. Ya. Lalu nanti yang dikirimnya ke sana curah ya. Nanti dia membuat sudah di packing lalu dirubah aja madu dia, harga lebih mahal. Jadi sebaiknya kita di sini ya punya koperasi lah barangkali di daerah itu. Ya kita sekarang kebetulan kita sekarang ada kerjasama yang di Sumatera Barat ini dengan kehutanan dengan PH. Jadi kita berupaya kalau bisa itu kita punya koperasi. Lalu nanti itu ditetapkan harga dari sendiri juga bervariasi. Ada yang murah, ada yang menjual mahal. Nah, kadang-kadang dia tergantung memang tergantung packing ya. Kemudian kebersihan, kekentalan. Ya, memang berubah harganya gitu. Nah, jadi bagaimana ini sebetulnya memang kita ini yang jadi kendala kita di Indonesia karena kita belum punya data-data yang tersusun. Ya, mudah-mudahan ada peneliti-peneliti yang memfokuskan untuk tertarik di bidang ini, Bu ya, sehingga kita database-nya cukup rapi lagi dan bisa untuk dijadikan informasi untuk keunggulan produk-produk kita untuk bersaing di pasar internasional. Saya kira mungkin itu, Bu ya. Diskusi kita siang ini, terima kasih sekali. Mudah-mudahan informasi yang kita diskusikan hari ini menjadi bahan perenungan, pembelajaran bagi kita semua untuk bisa menata penerbangan Indonesia lebih baik ke depannya. Dan khususnya Sumatera Barat juga semakin giat begitu, teman-teman juga saya perhatikan luar biasa. Sekarang sudah semakin maju, udah ngirim madu juga itu mereka ke Jakarta. Usul saya sedikit Pak untuk siapa yang API atau kemana mau diapakan membuat database. Kita belum sempat nih ya database peternak jenis yang dibudidayakan. Jadi barangkali per daerah juga bisa ini. Jadi bisa dikumpul. Bagaimana ini caranya supaya kita punya data ini? Kadang kita seminar apa nak malu pula kita betul, mereka punya data peternaknya segini, ini yang punya data. Punya data yang Filipina itu di satu daerah jelas dia ini peternaknya segini. Yang dipelihara ini. Waktu kemarin saya seminar dengan Universitas Terengganu ya. Nah itu, saya bilang kok ya kita enggak bisa dapat data yang begitu. Baik. Terima kalau kasih. Bisa juga misalnya API sendiri mungkin dari kita di API bahagian itu saya nggak tahu. Ya. Diambil mungkin ada data-data yang dari itu bisa dikumpul ya. Seperti kerja Pak Bu itulah. Iya, betul. Susah ini kita marah pula sama orang. Baik, terima kasih Bu. Ya. Selamat istirahat. Mohon maaf atas waktu yang telah diganggu selama 1 jam ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman 1 semua. jam ya? 1 jam ya. Ya. Juga bermanfaat bagi teman-teman dari Sabang sampai Merauke nih untuk bergerak maju bersama-sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.